Halo, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam buat teman-teman semua, kapanpun kalian menonton video kali ini. Jadi saya Reza, sekarang saya ada di Jepang, bekerja sebagai asisten profesor, atau kalau misalnya dipadankan dengan bahasa Indonesia mungkin dosen kali ya, lebih mudahnya buat kalian menerimanya. Jadi aku akan menceritakan pengalaman saya pada saat saya pertama kali berkunjung ke dokter klinik di Jepang tuh. 2019 September aku kan datang ke sini. Terus di bulan November atau Oktober gitu, aku dapat teman orang Jepang nih. Dan aku coba konsultasi lah gimana sih sebenarnya kalau mau pergi ke dokter klinik Jepang karena muka aku tuh hancur banget dengan jerawat-jerawat kemarin yang betul-betul kayak jerawat batu banget kan. Lihat tuh sekarang alhamdulillahnya sudah bagus. Dan teman itu dia tahu kalau aku nggak bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris doang kan. Jadi dia menemani aku ke dokter yang betul-betul direkomendasikan sama dia gitu kan, yang termasuk salah satu dokter kulit yang terbaik di sini Jepang. Dan aku nanya juga kan pada saat itu, gimana nih proses pembayarannya, mahal nggak sih gitu kan? Karena aku kan juga masih mahasiswa pada saat itu. Diinfokan ke aku kalau saya punya kartu asuransi kesehatan atau Hokensho itu bisa di cover kok sebenarnya. Jadi aku baru tahu tuh kalau di Jepang sebenarnya di klinik-klinik spesialis pun itu berlaku BPJS gitu kan, BPJS yang di Indonesia ya, maksudnya BPJS di Jepang itu bisa berlaku, jadi jangan khawatir untuk pergi ke dokter spesialis di Jepang. Nah, pada saat itu yang dibutuhkan hanya ada dua. Sampai sekarang pun aku sebenarnya sudah mengunjungi dan konsultasi ke beberapa dokter ketika aku udah sakit, aku langsung mengunjungi dokter kan. Semua syaratnya sama kok. Hokensho itu dengan Zario Card, KTP ataupun BPJS yang ada di Jepang. Dan juga tentunya uang kalian ya untuk bayar dokternya dan bayar uang obat. Nah, em, ketika kalian datang ya ke suatu klinik tersebut, nanti akan kalian ditanya apakah kalian pasien baru atau pasien lama gitu. Kalau pasien lama itu biasanya langsung diberikan, mereka akan dapat kartu identitas dari klinik tersebut kan. Pada saat pasien lama tersebut datang kembali, mereka hanya memberikan kartu lama tersebut dengan kartu asuransi. Jadi mereka tahu gitu kalau ini pasien lama, pasien baru nggak memiliki itu gitu. Jadi bilang aja Atarashi Kanjasang atau pasien baru nih di sini. Semua yang ada di resepsionis itu akan memberikan kalian form. Nah, form itu kalian isilah, tapi form itu bahasa Jepang ya. Tapi kan kita punya Google Translate nih sekarang yang bisa kita gunakan untuk mentranslate script bahasa Jepang juga kan ke bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, kalian isi aja itu semuanya. Ketika kalian kembalikan ya udah tunggu panggilan aja ke dokternya gitu. Nah, kalau kalian tidak bisa menggunakan bahasa Jepang, kalau kalian bisa bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan bahasa Inggris. Karena dokter-dokter Jepang juga sebenarnya untuk kalimat kata-kata atau symptoms atau gejala-gejala dalam bahasa Inggris juga mereka paham. Tapi ketika kalian tidak memiliki kemampuan untuk berbahasa Jepang dan berbahasa Inggris, saya sarankan buat kalian pergi bersama dengan teman kalian yang bisa menggunakan bahasa Jepang. Cara ketiga, ini sebenarnya kurang efektif sih, tapi aku gunain pertama kali pada saat aku ke dokter kulit yang tidak bisa menggunakan bahasa Inggris juga kan, maksudnya nggak begitu fasih karena aku pada saat itu khawatir kalau message yang aku sampaikan itu nggak sampai, jadi aku menggunakan Google Translate aja gitu, typing terus aku kasih lihat nih hasil translatannya gitu. Biasanya seperti itu. Dan kalau kalian khawatir dengan pembiayaannya, aku sudah pergi ke dokter THT, ke dokter saraf, ke dokter ortopedi tulang kan, ke dokter kulit, dan semuanya tuh untuk konsultasi dokternya aja maksimal 600 yen yang kalian bayar dengan menggunakan kartu asuransi itu ya. Terus pemeriksaan dan obatnya yang paling mahal aku bayar tuh sebenarnya 3 ribuan aja. Kenapa? Karena aku diperiksa semuanya, diperiksa ketulian, terus dikasih masuk kamera endoskopi di sini kan untuk lihat sinus-sinusnya dan sebagainya, dan juga daerah laring aku di sini, tenggorokan. Nggak hanya itu doang, banyak sekali kayak cairan-cairan yang ditarik dari telinga gitu. Ada banyak sekali prosedur yang aku lalui pada saat itu, dan ya mengakibatkan pembayaran 3 ribuan ke atas gitu. Jadi totalnya aku bayar pada saat itu 4 ribuan gitu. Dan aku ingin memberitahukan kepada teman-teman semua, jadi ketika kalian menggunakan kartu asuransi kesehatan di Jepang, yang di cover itu hanya 70%. Jadi teman-teman semua wajib untuk membayar 30%-nya. Jadi makanya 600 yen yang tadi untuk konsultasi ke dokternya itu adalah 30% dari total biaya yang dibebankan ke
pada semua pasien dari klinik tersebut gitu. Jadi 70%-nya ditanggung sama negara. Untuk obatnya beda lagi. Obatnya tuh maksimal yang gue pernah bayar tuh 2.500. Yang paling murah nih, ini yang paling murah. Gue cuma hanya kontrol doang. Jadi gue bayarnya konsultasi ke dokter 150 yen doang. Terus obatnya pas itu kayaknya 700 yen aja. Itu kan murah kan teman-teman semua. Jadi ketika kalian punya pertanyaan lain terkait dengan mengunjungi dokter spesialis di sini, coba komen di bawah ya. Semoga aku bisa menjawab di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.